Hai, ketemu lagi di channel Indo Pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada bulan Maret 2022 telah mengesahkan peraturan terbaru tentang PPN dan jasa kena pajak tertentu, yaitu PMK nomor 71 tahun 2022. PMK ini menyesuaikan berbagai peraturan sebelumnya, yaitu PMK nomor 75 tahun 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Lalu PMK nomor 92 tahun 2020 tentang jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN dan PMK nomor 6 tahun 2021 yang membahas PPN serta PPh penjualan pulsa, kartu perdana, token hingga voucher. Peraturan ini hadir sebagai pelengkap UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Diharapkan peraturan ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan usaha bagi PKP yang menyerahkan jasa kena pajak tertentu. Supaya kita lebih paham lagi tentang peraturan yang satu ini, mari kita bahas dengan selengkapnya di sini. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Buat kamu yang belum tahu, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah suatu kebijakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi produk dan atau jasa kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha, maupun pemerintah. Dalam bahasa Inggris, istilah PPN dikenal dengan sebutan Goods and Services Tax atau GST atau Value Added Tax atau VAT. Pemungutan pajak pertambahan nilai bersifat tak langsung, objektif, dan non-kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibebankan atau dibayarkan oleh konsumen sehingga bisa dikatakan bahwa konsumenlah yang secara tidak langsung membayarnya ke pemerintah. Sementara jasa kena pajak atau disingkat dengan JKP merupakan daftar jasa atau layanan yang dikenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Penyerahan JKP terjadi di setiap kegiatan pemberian JKP baik secara langsung maupun tidak. Secara umum, penyerahan contoh jasa kena pajak harus memenuhi sejumlah syarat seperti berikut ini. Jasa yang berada dalam transaksi merupakan jenis JKP, penyerahan terjadi di dalam lingkup daerah pabean dan penyerahan berlangsung dalam kegiatan jasa atau pekerjaannya. 5 jenis JKP tertentu yang dipungut PPN besaran tertentu berdasarkan PMK nomor 71 tahun 2022. Dalam aturan ini telah dijelaskan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai terutang dengan suatu besaran tertentu. Apa saja jenis JKP tertentu tersebut? Yang pertama, jasa pengiriman paket pos dengan tarif PPN 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Kedua, jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata dengan tarif sebanyak 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Yang ketiga, jasa pengurusan transportasi freight forwarding. Tarifnya sebesar 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Yang keempat, jasa penyelenggaraan. Termasuk di dalamnya jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau consumer loyalty atau reward program. Tarif PPN-nya sebesar 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali harga jual voucher. Yang kelima, jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, tagihan yang dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan, ibadah keagamaan, dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Tarif PPN-nya sebesar 10% dari tarif PPN atau 1,1% dikali jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Dan dalam hal tidak dirinci, besaran tertentunya sebesar 5% dari tarif PPN atau 0,55% dikali jumlah keseluruhan yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Berbicara tentang pembuatan faktur untuk PPN besaran tertentu, jangan lupa untuk menggunakan kode transaksi 05. Namun, apabila sudah terlanjur menggunakan kode 04 atau kode pajak nilai lain, maka dapat dilakukan pembetulan dengan faktur pajak pengganti kode 05. Jangan sampai salah ketika menginput kode dalam pemrosesan faktur pajak, karena akan mengakibatkan faktur pajak tidak lengkap dan sanksi administrasi.
Dan tentunya bagi yang menerima faktur tersebut akan menjadi temuan yang harus diperbaiki karena faktur tersebut tidak bisa dikreditkan bagi konsumen. Itulah tadi pembahasan tentang PPN JKP tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah. Jika Anda memiliki usaha di bidang tersebut atau memiliki pertanyaan dan kebutuhan lebih lanjut tentang jasa kena pajak, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak berpengalaman seperti Indo Pajak. Indo Pajak, biar kami urus pajakmu.